Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 132. Material Liruksu menerima Sing-Sing-Si sebagai murid sekte Lotus Surgawi dan menempatkannya di bawah pengawasan diaken wanita yang datang ke turnamen Naga Shinyon dulu. Material Liruksu juga pergi ke sekte kekuatan surgawi, meminta kompensasi pada mereka kenapa mereka memperlakukan Sing-Sing-Si sebagai pelayan di sana. Patria kekuatan surgawi langsung meminta maaf dan mengeluarkan semua murid yang terlibat dalam pembulian terhadap Sing-Sing-Si, dan juga berjanji kejadian seperti itu tak akan terulang lagi. 3 hari kemudian, Xing Ji dan Xing Cheng muncul di gerbang luar kota Changlan. Feng Yuan langsung bergegas ke sana dan meminta Leng Luo memberitahu penatua Ling Tao bahwa ia pergi berburu siluman ke lautan tak berujung. Feng Yuan sengaja tidak langsung meminta izin pada penatua Ling Tao, karena dia pasti akan melarang Feng Yuan pergi. Sedangkan bila pergi tanpa izin, palingan ia akan dihukum ringan oleh aula penegak hukum nantinya. Tuan Muda Feng, Xing Xiang dan Xing Ji menangkupkan tinju ketika Feng Yuan mendarat di atas artefak kapal terbang milik Xing Ji. Langsung saja berangkat ke selatan. Saud Feng Yuan dengan seolah senyum cerah, karena keduanya adalah budaknya, maka mereka tak akan bisa membantah setiap perintah darinya. Baik Tuan Muda. Saud Xing Ji segera mengalirkan energi spiritual ke artefak kapal terbang agar melaju dengan kecepatan tinggi. Oh ya, apakah kita saja yang akan pergi ke sana? Tanyanya, karena sangat berbahaya pergi dengan jumlah kecil ke lautan tak berujung dan tidak ada ranah absolute God yang menjadi pendukung mereka. Dan besar saja bila pergi berburu ke lautan tak berujung pasti akan membawa banyak ahli bela diri kuat dan menyewa pendekar dari luar klan juga untuk memastikan keselamatan mereka. Tenang saja, kita hanya di pinggiran lautan tak berujung. Saud Feng Yuan. Hah, aku juga takut mati, apalagi siluman anjing. Itu sangat mengerikan sekali. Xing Ji terkejut Feng Yuan mengenali siluman jing yang merupakan siluman yang mirip dengan ikan paus. Tetapi siluman jing jauh lebih besar dan bila ia melompat ke atas permukaan laut, maka akan terjadi tsunami besar. Tak ada yang mau melawan siluman jing. Bahkan Rana Absolute God juga menghindarinya, karena siluman jing ini memiliki pertahanan yang kuat. Walaupun saat menyerang ia hanya menggunakan mulut dan ekornya saja. Namun ratusan siluman hiu maupun siluman lainnya akan menghilang selamanya bila mulutnya terbuka lebar seperti gerbang ke dunia lain saja. Apakah Tuan Muda melakukan terobosan kultivasi kerana Charles and Singard di sana? Karena sangat umum murid-murid sekte akan menerobos kultivasi di sana. Sementara ahli bela diri di Kekaisaran Sing lebih memilih di sebuah gurun pasir luas di wilayah utara Kekaisaran, sebab sangat jarang siluman tinggal di sana. Feng Yuan menganggukkan kepala. Padahal ia menerobos kultivasi di Kekaisaran Wei. Namun ia malas untuk menjelaskan, toh keduanya adalah budaknya dan mau tak mau harus menuruti semua perintahnya. Xing Ji menerbangkan artefak kapal terbang di atas awan untuk menghindari masalah dengan penguasa siluman di benua tengah ini. Sebulan kemudian, mereka akhirnya tiba di lautan tak berujung dan tidak mengalami masalah apapun selama di perjalanan. Ombak ganas lautan tak berujung membuat bulu kuduk Xing Ji maupun Xing Xiang berdiri. Sangat kontras dengan lautan tenang di sebelah mereka. Apakah kita benar-benar akan berburu di sana, Tuan Muda Feng? Xing Xiang ketakutan. Tenang saja, kita hanya di pinggirannya saja, sahut Feng Yuan. Namun tiba-tiba, puluhan siluman Feiyu muncul dari balik ombak setinggi pohon kelapa. Sehingga Xing Ji dan Xing Chen terkejut melihat siluman ikan yang memiliki sayap dan moncong panjang seperti gergaji tersebut. Feng Yuan langsung menghunus pedang matahari dan menggunakan gerakan keempat jurus pedang meteor, sehingga puluhan siluman Feiyu yang menyerang mereka langsung hancur berkeping-keping. Cepat, ambil inti siluman Feiyu itu, seru Feng Yuan pada Xing Ji dan Xing Chen, karena bila inti silumannya jatuh ke laut, maka perburuan mereka akan sia-sia. Baik Tuan Muda Feng. Saud Xing Ji segera melompat dari artefak kapal terbang bersama Xing Chen. Mereka berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin inti siluman Feiyu, tetapi beberapa tetap jatuh ke laut. Keduanya sangat senang mendapatkan inti siluman yang setara dengan ranah immortal, terutama Xing Chen, yang memiliki roh bela diri hiu surgawi. Inti siluman Feiyu sangat cocok untuk bahan kultivasinya. Jangan senang dulu, ini baru permulaan, seru Feng Yuan, karena tubuh siluman Feiyu yang hancur berkeping-keping akan memikat siluman yang lain. Xing Chen dan Xing Ji terbang lebih tinggi, agar tidak disergap oleh siluman ikan yang tiba-tiba muncul dari gelombang lautan tak berujung. Feng Yuan merasakan niat membunuh yang sangat besar dari arah lautan tak berujung, tetapi ia tak melihat apa-apa di sana. Terbang lebih tinggi lagi, seru Feng Yuan. Xing Chen dan Xing Ji segera mengikuti seruan Feng Yuan,
Dan mereka mengerutkan kening, karena baru saja berburu di pinggiran. Mereka malah dipertemukan dengan lawan yang kuat. Tiba-tiba dari permukaan laut muncul ribuan siluman Feiyu yang langsung terbang ke arah mereka dengan kecepatan penuh. Teknik berpedang Feng Yuan yang mengeluarkan jutaan pedang tak akan mampu mengatasi ribuan siluman Feiyu itu, karena pola gerakan mereka sangat acak, seperti ada yang mengomandai mereka. Ekspresi wajah Feng Yuan menjadi masam. Apa ada siluman ranah absolut God di pinggiran lautan tak berujung ini? Karena hanya mereka yang memiliki kecerdasan seperti manusia dan mampu memobilisasi siluman tingkat rendah. Kembali ke artefak kapal terbang! Seru Feng Yuan segera mengayunkan pedang matahari. Gerakan keempat, jurus pedang meteor. Hah! Ratusan siluman Feiyu hancur berkeping-keping, tetapi dari permukaan laut tetap bermunculan siluman Feiyu yang tak ada habisnya. Xingji dan Xing Chang bahkan sudah lebih dulu sampai di artefak kapal terbang sebelum Feng Yuan berbicara. Kampret-kampret ini lebih lincah dari yang kuduga. Gerutu Feng Yuan melesat dengan kecepatan tinggi ke arah artefak kapal terbang. Dia juga memunculkan roh bela diri Ponix untuk mencegah siluman Feiyu mendekatinya. Roh bela diri Ponix memperhatikan sekitarnya. Ada banyak ikan teri yang ingin kujadikan ikan bakar. Dia sangat senang. Roh bela diri Ponix mengepakkan sayapnya, dan ratusan pedang api melesat ke arah siluman Feiyu yang langsung hangus terbakar. Ini terlalu mudah. Kalian datang sekaligus saja agar aku bisa membakar kalian sampai gosong, ha? Roh bela diri Ponix tertawa bangga, tetapi tiba-tiba ia merasa ada yang salah. Kenapa Feng Yuan malah kabur, padahal lawannya cuma siluman ranah immortal saja, walaupun mereka selalu bermunculan dari permukaan air seperti air bah saja. Xingji segera menerbangkan artefak kapal terbang ketika Feng Yuan mendarat, dan meninggalkan roh bela diri Ponix yang sedang membendung serangan siluman Feiyu. Apa Bos Feng ingin melatihku dengan pertarungan langsung melawan ribuan musuh ya? Roh bela diri Ponix tetap bersemangat membakar siluman Feiyu yang mendekat ke arahnya. Namun ia mengerutkan keningnya ketika merasakan kekuatan yang sangat besar di bawahnya. Sial, Bos Feng lagi-lagi menjadikanku sebagai tumbal. Gerutunya segera terbang ke arah artefak kapal terbang. Tolong, Bos Feng, kembalikan aku ke dalam dantianmu. Roh bala dari Ponix menangis terseduh-seduh mengeluarkan kobaran api dari kedua matanya. 5 artefak kapal terbang dengan lambang kelentang muncul dari arah utara lautan tak berujung, arah kabur yang dituju oleh Feng Yuan dan budaknya. Feng Yuan terkejut melihatnya. Detak jantungnya berpacu tak karuan. Karena dari kelima artefak kapal terbang itu, muncul ratusan ahli bela diri dengan berbagai basis kultivasi. Yang terkuat adalah 5 ranah Absolute God, serta puluhan ranah Chaos Ancient God. Apakah kalian mengetahui dari mana asal kelentang itu? Feng Yuan bertanya pada kedua budaknya. Kelentang berasal dari benua Gobi dan salah satu klan terkuat di sana, saut Xingji. Gawat, apa aku menggunakan jimat teleportasi pemberian materia Kliruksu saja? Tetapi kedua budakku ini akan mati, padahal aku masih membutuhkan kekuatan mereka. Gumam Feng Yuan ragu-ragu mengambil keputusan. Wanita sepuh dengan basis kultivasi ranah Absolute God yang masih berdiri di atas artefak kapal terbang mengayunkan tangannya, dan sambaran petir yang mirip petir ilahi ketika seseorang sedang menerobos tiba-tiba menyambar ke arah artefak kapal terbang yang ditumpangi oleh Feng Yuan. Sial, mereka benar-benar ingin mengenyamakan kita. Feng Yuan langsung panik dan mengeluarkan artefak perisai besi menghadang sambaran petir itu. Ratusan ahli bela diri kelenteng yang melayang di udara segera melakukan serangan juga. Feng Yuan dan kedua budaknya merasa nyawa mereka akan segera berakhir. Di tangan Feng Yuan muncul jimat teleportasi, dan jika artefak perisai besi hancur, maka ia akan langsung mengaktifkan jimat teleportasi di tangannya, membiarkan Xingji dan Xing Cheng tewas. Xingji menggertakkan giginya saat melihat di tangan Feng Yuan muncul jimat teleportasi, yang berarti tujuannya itu tak peduli akan nasib mereka. Dia kemudian memejamkan matanya. Percuma saja melakukan perlawanan, karena mereka tak mungkin mampu melawan ratusan ahli bela diri kelentang ini. Namun keajaiban muncul. Ternyata semua serangan dari kelenteng ditujukan pada siluman Feiyu di belakang mereka. Aku tak mati. Xingji membuka matanya, karena ia masih belum merasakan rasa sakit. Dia kemudian melihat Feng Yuan melayang di atas artefak kapal terbang sembari menangkupkan tinju ke arah ahli bela diri kelenteng. Aku Feng Yuan mengucapkan terima kasih atas bantuan kelenteng menyelamatkan kami dari serangan siluman Feiyu. Sapanya dengan senyuman cerah.
Gadis muda di sebelah wanita sepuh yang merupakan penatua kelenteng sekaligus pemimpin rombongan perburuan itu tersipu malu saat menatap Feng Yuan, dan ia memain-mainkan kedua jempolnya. Wanita sepuh itu mengerutkan kening dan menggeleng pelan, kemudian menatap Feng Yuan. Kenapa kamu lari, bocah? Padahal kamu memiliki teknik berpedang yang sangat hebat. Feng Yuan terkejut mendengarnya. Padahal saat itu ia tidak merasakan keberadaan orang-orang dari kelenteng ini, sehingga ia menduga itu mungkin gara-gara wanita sepuh ini telah menjadi ranah Absolute Guard. Makanya ia bisa merasakan keberadaan orang lain walaupun jarak mereka sangat jauh. Hebat dari mana penatua Tang Ruo? Mereka cuma lari terbirit-birit saja. Setelah pemuda tampan di sebelah gadis yang tampak tersipu malu menatap Feng Yuan tersebut, Feng Yuan merasa pemuda tampan itu tidak menyukai dirinya, dan menduga itu akibat reaksi yang ditujukan oleh gadis muda di sebelahnya. Pemuda tampan itu kemungkinan menyukai gadis itu, akan tetapi gadis itu tidak menyukainya. Aku mengerti. Ini cinta bertepuk sebelah tangan, dan ini sangat merepotkan, karena ia akan menjadikan kami sebagai pelampiasannya. Kami harus menjauh dari mereka sesegera mungkin. Gumam Feng Yuan. Jangan mencibir begitu, Teng San, sahut penatua Tang Ruo. Bocah ini memiliki basis kultivasi ranah Chos Ensinga, dan kemungkinan ia murid dari salah satu sekte di benua tengah. Tang San dan ahli bela diri di bawah ranah Absolute God kelenteng terkejut mendengarnya, karena sebelumnya mereka tidak memperhatikan basis kultivasi Feng Yuan. Ini akibat efek dari cincin Bian Selong yang ia kenakan, dan mereka lebih fokus pada kerumunan siluman Fei Yu di belakang Feng Yuan. Hebat sekali. Gadis muda di sebelah Tang San bertambah kagum pada Feng Yuan dan segera melesat terbang ke arahnya. Tetapi Feng Yuan segera mundur selangkah karena takut gadis muda ini menyerangnya walaupun tidak ada niat membunuh yang terpancar dari auranya. Senang bertemu denganmu, Tuan Feng Yuan, sapanya dengan senyum cerah. Tang San mengerutkan keningnya dan berkata, jangan terlalu dekat dengannya, Tang Yi. Kita belum mengetahui motif mereka, dan bisa saja mereka adalah sekumpulan penjahat yang diam-diam menyerang orang-orang di lautan tak berujung ini. Seru Tang San tak terima wanita pujaan hatinya malah menyukai pemuda tampan yang entah dari mana asalnya tersebut. Teng Li menatap tajam ke arah Tang San, dan ia tak suka dengan sikap sepupunya itu. Urus saja urusanmu sendiri, terserah aku mau berbicara dengan siapapun, jawabnya sinis. Penatua Tang Ruo menghela nafas panjang, karena tak menyangka dua aset berharga kelenteng akan bertengkar dengan masalah sepele seperti ini. Dia juga berpikir, wajah Tang Li terpikat pada Feng Yuan, karena Feng Yuan terlalu tampan. Dirinya yang sudah sepuh saja ingin menjadikannya sebagai pria simpanannya. Apa yang kufikirkan? Gumam penatua Tang Ruo. Betul yang dikatakan oleh Tuan Muda Tang San. Jangan terlalu mudah dekat-dekat dengan orang luar, Tang Li. Asal kamu tahu, dunia bela diri ini sangat kejam dan penuh dengan trik licik untuk mencapai tujuan mereka. Tang Li langsung cemberut dan terbang ke sisi penatua Tang Ruo lagi. Feng Yuan hanya tersenyum masam dan tidak membalas ucapan mereka agar tidak terjadi hal buruk padanya dan budaknya. Karena sangat sulit berhadapan dengan tuan muda dari klan besar, mereka kebanyakan bertingkah arogan karena merasa klan mereka sangat kuat dan tidak ada yang berani melawan mereka. Dengan kata lain, pemikiran mereka masih sempit dan kekanak-kanakan. Penatua Tang Ruo cukup terkesan dengan sikap tenang yang ditunjukkan oleh Feng Yuan, seperti ahli bela diri yang sangat berpengalaman, padahal usianya masih sangat muda. Mungkinkah bocah ini berasal dari klan besar juga? Kalau benar, bukankah sangat bagus ia dan nona muda Tang Li menjalin hubungan dekat? Masa depan bocah ini juga sangat menjanjikan. Bahkan aku ragu ada Rana Chos Ensingat yang sanggup mengalahkannya. Gumam penatua Tang Ruo. Kalian akan kemana setelah ini? Dan di mana rombongan kalian? Selidiknya, penasaran tujuan Feng Yuan datang kemari dengan hanya membawa 2 pengawal saja. Feng Yuan tak menyangka penatua Tang Ruo akan mengajukan pertanyaan ini, padahal ia memilih diam agar ditinggal pergi oleh klan Tang. Namun gara-gara Tang San dan Tang Li, ia akhirnya mau tak mau harus mengatakan tujuannya. Aku adalah diaken magang sekte pedang bintang dan sedang mengejar buronan yang kabur ke arah lautan tak berujung. Namun tiba-tiba siluman Fei Yu muncul dan kami harus berjibaku melawan mereka. Tetapi aku merasa ada yang aneh dengan siluman Fei Yu ini. Mereka seperti memahami pola serangan kami dan memiliki kecerdasan. Padahal hanya ranah immortal saja. Walaupun sih jumlah mereka sangat banyak, bak air bah saja. Feng Yuan menceritakan tujuannya datang ke lautan tak berujung itu. Dia tak mungkin mengatakan kalau tujuannya datang adalah untuk berburu di pinggiran laut tak berujung. Karena mereka pasti tak akan percaya, sebab hanya orang bodoh saja yang berani datang dalam jumlah kecil ke sini.
Aku mengerti. Kami curiga ada siluman Rana Absolute God yang mengendalikan mereka, makanya kalian melarikan diri. Sahut penatua Tangruo merasa ucapan Feng Yuan ada benarnya juga. Bersambung.